Saya sering menyatakan bahwa di PIK 2 ini sudah terjadi negara dalam negara. Bagi yang membantah bahwa itu tidak terjadi, fakta menunjukkan, mohon maaf, ini di belakang saya, ini sekitar 1-2 km, itu terlihat laut yang sudah dipagar, dan anehnya 9 lembaga, termasuk Pak Sugeng Angkatan Laut, sudah pernah memeriksa pagar ini dan sudah menemukan bahwa memang ada pagar 23,3 km. Anehnya tidak ada satu lembaga pun termasuk Angkatan Laut yang berani menyatakan siapa yang membangun pagar. Jadi bagi pihak-pihak menyatakan tidak terjadi negara dalam negara, saya katakan mulai dari Kosambi sampai Tanah Rasana sampai sana sudah tidak ada negara. Bapak bisa bayangkan Angkatan Laut nggak berani menyatakan siapa yang memagar itu. Dan mereka sudah menemukan bahwa itu ada pagar. Ini fakta, ini di belakang ini dipagar dan nelayan tidak bisa masuk lagi karena sudah dipagar. Sampai sekarang tidak ada yang berani. Jadi mohon maaf yang membantah, ini mereka belum bangun, mereka belum bebaskan, mereka belum menguasai, tapi sudah terjadi negara dalam negara. Apalagi sudah menguasai. Jadi bagi yang masih membela bahwa tidak ada negara dalam negara, PIK 1 sudah terbukti. Dulu mengibarkan bendera saja merah putih di jembatannya tidak boleh. Wartawan mau datang masuk ke pantai diusir. Sekarang mereka belum dapat hak apa-apa dari pagar, dan seluruh lembaga tidak ada yang berani satu pun menyatakan siapa yang memagar. Ada apa? Artinya apakah kita masih merdeka? Oke? Kepada aparat baik TNI, Polri, lihatlah negaramu sudah dijajah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Heru MK. Semoga kalian yang melihat video ini diberikan kesehatan selalu dan dilimpahkan rezekinya. Oke teman-teman, viral pemagaran tepi laut Tangerang yang mengakibatkan menghambat aktivitas para nelayan. Berita ini viral setelah diviralkan di media sosial. Aduh teman-teman, di Indonesia ini kalau no viral no justice itu ya bener-bener kalau nggak diviralin itu nggak bakalan ditindak gitu teman-teman. Oke, langsung saja kita lihat video yang sedang viral di masyarakat saat ini teman-teman. Kementerian Kelautan dan Perikanan menghentikan kegiatan pemagaran laut yang membentang 30,16 km di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan pemagaran dihentikan karena tak mengantongi izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Tak hanya itu, pemagaran laut tersebut juga berada dalam zona perikanan tangkap dan zona pengelolaan energi yang menimbulkan kerugian bagi nelayan dan kerusakan ekosistem pesisir. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan perlu tindakan tegas untuk segala kegiatan pemanfaatan ruang laut yang tidak memiliki izin dasar dan berpotensi merusak keanekaragaman hayati. Sebab tidak sesuai dengan praktek internasional United Nations Convention on the Law of the Sea dan mampu mengancam keberlanjutan ekologi, ujar Sakti. Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono, menyatakan penghentian kegiatan pemagaran itu merupakan sikap tegas KKP, terutama dalam respons aduan nelayan setempat serta menegakkan aturan yang berlaku terkait tata ruang laut. Saat ini kita hentikan kegiatan pemagaran sambil terus dalami siapa pelaku yang bertanggung jawab atas kegiatan ini, kata Pung. Di sisi lain, pemilik pagar laut sepanjang 30,16 km itu masih menjadi teka-teki. Pasalnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah hingga saat ini mengaku belum mengetahui siapa dalang di baliknya. Perlu menjadi catatan, kemunculan pagar laut itu terjadi usai polemik proyek strategis nasional Tropical Coastline PIK 2 yang digagas oleh salah satu entitas bisnis milik Sugianto Kusuma alias Aguan. Bila ditelusuri, keberadaan pagar laut itu pertama kali muncul usai pecahnya polemik PSN Pantai Indah Kapuk. Bahkan Ombudsman RI mencatat temuan pagar laut itu telah terjadi pada Desember 2024. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk selaku entitas usaha yang menggarap PSN PIK 2 belum memberikan jawaban ketika bisnis mencoba mengonfirmasi perihal temuan pagar laut tersebut. Lagi-lagi aguan teman-teman. Masa sih pemerintah setempat nggak tahu? Nggak mungkin lah teman-teman. Nggak mungkin, apalagi ini terjadinya dari Agustus 2024. Baru viral sekarang, baru ditindak. Aduh, no viral no justice teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita tinggal melihat respon atau komentar dari para nelayan setempat teman-teman. Gimana komentar mereka teman-teman?
Gimana? Wabarakatuh. Di hari Lautnya 25 dipagarin. Desember ini kita Serasa berada di hidup di negeri nelayan orang. pemukiman nelayan Kronjo, ya, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Dan saya tidak mau rekayasa, ya, bisa cek langsung sama orangnya dan tidak mau setting-settingan. Nah, karena memang nelayan di sini semuanya pada cerita. Ceritanya kenapa? Nih, langsung aja ke nelayannya. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Nih, Kang, saya mau nanya Iya. masalah kelihatan. Ya, saya juga dari darat kelihatan bahwa laut dipagar-pagar terus sepanjang Ketapang sampai ujung sana ya, Kang ya. Dipagar-pagar. Sebelumnya nggak ada. Kira-kira, Kang, Bapak nelayan apa? Kalau yang Apollo ya. Kira-kira terasa terganggu nggak, Kang? Ngomong aja, Kang, nggak apa-apa. Nggak apa, jangan Sebenarnya takut. terasa terganggu, cuman bingung mau ngadu sama siapa. Iya. Dulu sebelum ada pagar-pagar itu kita bisa nyari ke pinggir. Iya. Kalau ke tengah nggak ada, kayak sekarang nih tengah lagi nggak ada nih, susah. Susah. Udah hampir setahun ini. Iya. susah ke tengah. Mm-mm. Kita cuma bisa nyari-nyari di pinggir. Sekarang pinggir di pagar kayak gitu, Iya. kita udah nggak bisa nyari ke pinggir lagi. Oh, nggak bisa ya. Iya, harapannya tipis. Kita nyari ke tengah juga ombaknya sekarang lagi. Jadi gede. makin sengsara ya, Kang ya, Anginnya nelayan. kencang. Cuaca buruk, Cuaca hujan buruk, angin iya. ya. Karena memang kalau kena ngombak-ombak kan ikan nih minggir ya. Iya, minggir banyak ya. minggir, Heeh. ikan udang minggir. Ya, terus kayak Kakak juga sama. Sama enggak sih Sama. keluhannya? Ya sama sih. Sama ya. Iya, sama juga ini nelayan. Nih, Kang, Ya. dia sama enggak sependapat atau beda? Ya adanya pagar-pagar di pembangunan PIK 2 Ya ini. jelas merasa terganggu banget lah. Iya. Soalnya apa? Waktu dulu kita sering operasi nyari ikan di pinggiran, nyari kepiting, nyari udang. Iya. Dan sekarang setelah ada pagar susah nyari ikan, nyari udang. Iya, makin Bahkan tahu. di tengah juga ombaknya gede. Iya. Bagaimana kita Iya. bisa hasil kayak yang dulu gitu. Iya. Udah hampir setahun sekarang nih. Tapi sampai saat ini dari Dinas Perikanan Kelautan belum diem aja ya kan? Iya. Nggak masa bodoh aja gitu ya. Nggak ada respon Iya, nggak ada apa-apa. respon apa. Pokoknya mah dari seluruh pejabat yang terkait Dinas Perikanan nggak ada yang menceritakan ini bahwa ini pembangunan buat apa. Nggak tahu nggak itu? Nggak tahu. Yang jelas mah buat pengurugan aja ya. Iya. Yang jelas katanya mau Iya. diuruk aja. Iya gitu ya. Oke, terima kasih semua nelayan. Ternyata sama Kang ya, dirugikan. Intinya pengen digagalkan, jangan diganggu lah urusan nelayan ya. Kan gitu ya, bener gak Kang? Iya. Pencarian sehari-hari. Pencarian sehari-hari mau kemana lagi? Oh iya, nih sudah jelas nih para pejabat-pejabat sini semua satu pun baik di darat ya, siapapun belum ada satu orang pun yang ngebela rakyat, bener nggak Kang? Bener. Saya kasih tahu ya, di DPR 500 lebih di pusat ya jumlahnya tuh Kang. Di provinsi 80 lebih, di Kabupaten Tangerang dewan itu semuanya ada 55. Satu dewan pun nggak ada yang bela rakyat. Padahal wakil rakyat, bener nggak? Iya, bener. Wakil rakyat kan beneran sampai sini sedih nggak ada yang bela, ya kan? Gitu. Jadi sekarang minta belanya langsung aja ke siapa coba? Pak Presiden Prabowo Subianto. Iya. Ini masyarakat kecil nih minta tolong Pak. Saya dari 3 periode nih, jujur aja saya nyoblos Bapak. Ini sekarang Bapak udah jadi, saya seneng nih sekarang. Pokoknya mas saya udah bangga. Sekarang saya minta istilahnya masyarakat nagih nih, janji Bapak yang dari dulu-dulu. Coba nih dengerin keluh kesahnya masyarakat, tolong dibantu itu kalau bisa digagalin lah. Jangan sampai rakyat kecil makin tertindas istilahnya. Pencariannya udah susah pokoknya. Oh gitu ya. Ya terima kasih ya. Itu dia teman-teman, keluhan dari para nelayan sekitar teman-teman. Saya juga pernah dengar Pak Prabowo bicara seperti ini. Saya tidak suka melihat penderitaan. Nah, Pak Prabowo, tolong lihat ini. Tolong teman-teman viralkan video ini. Biar Pak Prabowo tahu. Karena wakil rakyat ini udah tidak ada yang melihat mereka gitu teman-teman. Banyak wakil rakyat yang harusnya mewakili rakyat tapi nggak bela mereka gitu, nggak ada. Karena ini kejadiannya udah dari tahun kemarin gitu teman-teman. Kita langsung saya lihat komentar-komentar dari netizen yang lain teman-teman. Kok bisa ada pagar laut sepanjang 30 km di Kabupaten Tangerang? Pemerintah Indonesia nggak tahu itu punya siapa. Ketika saya baca, sebetulnya pagar laut 30 km itu disinyalir punya Agung Sedayu Group, yang dimana peruntukannya ya tentu untuk mendukung adanya proyek strategis nasional PIK di Banten, di Tangerang. Jadi
Yang ingin saya kritisi adalah kenapa sih pemerintah kita tuh seperti nggak mau tahu, atau memang sebetulnya tahu tapi seolah-olah ngerasa nggak tahu terkait dengan beberapa hal yang dikritisi oleh masyarakat atau netizen. Hal-hal semacam ini kan kaitannya sama kedaulatan negara gitu ya. Bayangkan kalau kemudian oligarki mendominasi kehidupan negara, kehidupan masyarakat banyak, akan jadi apa negara ini? Jadi please lah, narasi tidak tahu ya jangan jadi dominan banget ya. Halo guys, kalau kita punya rumah atau tanah atau lahan gitu, biasanya kita akan membuat pagar untuk menandai kalau ini adalah area milik kita. Nah ternyata bukan cuma rumah, tanah atau lahan ini yang bisa dipagari, bahkan laut pun bisa dipagari. Ini seperti yang ditemukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Provinsi Banten yang menemukan pagar laut ilegal sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang. Nah, pagar laut ini mencakup 16 desa di 6 kecamatan. Wow, sudah 30 km lebih, 16 desa dan 6 kecamatan gitu. Tapi baru ketahuan gitu. Nah, kalau kita lihat dari strukturnya gitu ya. Pagar laut ini terbuat dari bambu atau cerucuk ya, dengan ketinggian sekitar 6 meter, lalu di atasnya dipasang anyaman bambu, paranet, dan juga diberi pemberat ya, berupa karung-karung berisi pasir. Nah, ada keterangan dari Sekretaris Dirjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut atau KKP Pak Kusdiantoro yang menilai bahwa pemagaran laut ini bisa jadi indikasi semacam adanya upaya mendapatkan hak atas tanah di laut secara tidak benar. Nah, kalau soal informasinya, soal pagar laut ini katanya diterima oleh DKP Banten pada tanggal 14 Agustus 2024 pertama kali mereka mendapatkan informasi. Lalu tim gabungan pun dibentuk, lalu beberapa kali menginspeksi, kabarnya sampai 4 kali ya. Namun menurut keterangan masyarakat yang dihimpun perwakilan Ombudsman Provinsi Banten, pemagaran ya terus berjalan gitu ya. Diinspeksi 4 kali tapi bukannya berhenti ya tetap aja jalan lagi. Ini kan aneh ya. Bahkan sampai lebih dari 30 km. Nah, Ombudsman Banten menduga ada maladministrasi serta pencatutan kawasan proyek strategis nasional atau PSN di Desa Kronjo, salah satu tempat atau desa di mana pagar laut ini berada. Jadi pertanyaannya apakah ini masuk proyek PIK atau enggak? Ini akan menjadi pertanyaan. Apakah PIK yang PSN atau bukan? Ini juga akan jadi pertanyaan lagi sih, karena tidak semua PIK itu PSN. Begitu yang dikatakan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten, Pak Fadli, hari Selasa tanggal 17 Desember tahun lalu. Nah, kalau ternyata ini memang benar adanya, maka bagaimana mungkin di negara kita ini bisa ada aktivitas membangun pagar sepanjang lebih dari 30 km di laut dekat pusat ibu kota, dekat Jakarta, tanpa satupun pejabat atau institusi atau lembaga negara yang mengetahui, atau bahkan nggak ada yang mengaku untuk telah memberikan izinnya. Dan menurut saya ini bukan hanya soal kelalaian, tapi juga soal menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap wilayah strategis kita. Dan apakah negara ini sudah sedemikian longgarnya sehingga aktivitas sebesar ini bisa lolos begitu saja tanpa terdeteksi sama sekali. Nah, pertanyaan besar yang harus dijawab adalah siapa yang bertanggung jawab dan kenapa gitu ya, sampai beberapa kali inspeksi pun enggak berhenti. Ya, jangan sampai kita dianggap lemah oleh pihak luar karena ya kita mengabaikan pengawasan terhadap teritorial wilayah kita sendiri. Itulah teman-teman sedikit komentar dari netizen teman-teman. Ya, pada intinya pencaplokan wilayah laut di Tangerang ini teman-teman. Lagi-lagi aguan lah. Dugaannya nih aguan lah yang jadi di dalam di balik pemagaran tepi laut Tangerang ini teman-teman. Ya, pemerintah kita masa sih setega itu gitu membiarkan sampai nelayan ini susah mencari ikan,
wakil rakyat yang harusnya mengepentingkan kepentingan rakyat kok malah diam itu. Nggak mungkin mereka nggak tahu, nggak mungkin teman-teman, kecuali ada proyek di dalam gedung yang diumpetin gitu. Ini di tepi laut gitu, 30 km. Masa sih tahu pemerintah kita? Oke teman-teman, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral. Assalamualaikum.